Orang sekali kita salurna. Oleh tema itu hatta ala marhiti asido tolong ni rohana bui hita narku majumpa di Ingaranon mengikuti sido kerja distrik itu Samosir tahun 2021. Oleh tema di panitia yang Amang Preses melihat kesempatan di hari sama peserta dan sama tulang mewakili luas yang orang baru alai mungkin ada tambah sih masa apa tentang dihitan nomor 2 tuh masa depan pembangunan kawasan Danau Toba di bidang pariwisata dohot geopark alian terusri di Amang Kardi Simanjuntak mulai ada di sana hotel sama kunjungan perdana di distrik itu Samosiron selama Oktober si Mariamak yang terpilih dia bisa ada uluan kepala departemen Marturia AKBP di Pardugoi Tua Mangamang laho adalah tugasih soalnya dia Amang Preses Amang Padita dan Justin Gultom mau terpilih jadi Preses di Kurianta di distrik itu di Pardugoi Tua Mangamang di Parbisuki Mangubokan ruas mula di distrik soalnya di kita salurna amanani dohon kinanami nomor juru dah kesawatik nomor 2 tu jadi pada bidasar di Amang karet dohon tema soal ruas sami menyambut baik jalan motora secara pribadi sada keinginan bahkan mungkin pergumulan malah 3 hari dohon kami dia ke pertemuan di Pamulan Huriyah KDP Muhammad yang Huriyah Ramudulong memang apa jauh ada Huriyah di Samosir khususnya bui kami terkemuka di berbagai kancah kehidupan udah kolat itu surgui aledoh mungkin ada perlu di pertidion secara organisasi jadi memang kami sama ruas kaki mudah-mudahan akan ruas nasib sangat sepadan asalam holongnya rohani ruas waktu huriya huriya kau bulan kalau sedang holong di rohani dalam kecintaan huriya ini agak berat betul kayak amankan kaki wahana transformasi terlebih di hati amanami bangunan atau tinggi dan kami memang perhubas nama kubasi rakyat bangsa tahun memang mau menghadapi bangsa Batakon oleh pos rohaku meladong perubahan pelayanan di hitam di pasuk-pasuk Tuhan di Barbadia bui loh nape belum mau dan murah armahan di halpa alai bui itu Imara harapan kami jalan terkait ala naik makatai program kerja kita ditiki syukuran tahun baru di distrik Tongdohon mana habis secara organisasi hanya bibi kon bersinergi dengan organisasi nasional terutama lembaga pemerintah dan 2021 ulama memang secara pribadi dalam kebetulan berpengalaman di pemerintahan ini momentum yang baru. Asa HKBP dalam pemerintah daerah kabupaten betul-betul ada hubungan sinergitas, kolaborasi yang makin baik ke depan, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat. Pada tahun pemberdayaan HKBP 2021 di pemerintah daerah kali ini pemberdayaan memang berkurang, atau berkurang. Lepas rohaku dia ketika mengikut tuan non di tingkat kabupaten Amang Preses di tingkat kecamatan ke Manami Padita Resort dohong Huriyah sahabat kepala desa memang perlu ada kerjasama yang baik lah membina jemaah tahun dan menjadi warga negara di Kabupaten Samosir gimana ini kabar dulu nanai si masalah waktu jadi amanami doa kita kami dan dia paling kior
Pagi tinggi itu Amang Preses ini kebetulan di samping luasnya kami kami ditunjuk amanah gubernur, kami ketua harian Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara. Mana warga saudara dan keren, ala baru dapat sertifikasi tanah baru siap UNESCO, warga dari Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Boleh, jadi memang ada penghargaan dong. Coba, aku mulai. Baik, sambil mau dipersiapkan bahan membantu kita. Alai, lapar jauh ahal geopark. Itu saya sebut nama hidup taman bumi. Di antara kita, ya itu doa nanti buka video geopark. Alana di Samosir kita memulai geopark Kaldera Toba. Samosir memulai berkati. Alai Allah secara sistem dan boy olah Samosir membuat guardi geopark Kaldera Toba itu seluruh kawasan Danau Toba. Nah alani oleh hari bermula dari super vulkano Toba. Nah konon dalam sejarah kebumian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sejarah bukan mitos, ilmu geologi kebumian, bahwa jutaan tahun yang lalu, tepatnya 1,2 juta tahun yang lalu, bahwa Sumatera ini, Pulau Sumatera itu masih menyatu dengan daratan Asia di zaman benua Gondwana. Pada kaitan itu kita, Laos, Siam, Burma, Vietnam, Malaysia dan Sumatera itu satu pulau, satu benua kecil. Disitulah berdiri sebuah gunung besar yang disebut dengan Gunung Toba. Gunung Toba. Jadi nama Toba itu tidak dimulai dari Danau Toba. Sesungguhnya itu dimulai dari sebuah gunung berapi zaman purba, zaman dahulu kala, 1,2 juta tahun yang lalu. Itu ahli geologi tahu persis bahwa gunung itu terbesar di benua kecil Gondwana yang saya sebutkan tadi, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Burma, Laos, Vietnam. Itu masih satu kesatuan sampai ke Cina, daratan Cina. Nah, gunung itu sebagaimana gunung berapi di dunia kemudian membesar, dan memang di bawah bumi ini ada sebuah poros magma yang sangat kuat tenaganya. Semakin lama semakin besar gunung itu. Nah, pendek ceritanya, meletuslah Gunung Toba ini. Ada 3 kali letusan yang sangat besar. Letusan yang pertama 840.000 tahun yang lalu. Ini mohon maaf Bapak Ibu ini, kalau ilmu geologi ini hitungannya jutaan, ribuan tahun. Meletuslah yang pertama di daerah Karangkau. Ada 840.000 tahun yang lalu. Meletus itu di pinggangnya gunung itu, gunung besar. Terbentuklah kaldera Karangkau. Nanti kita cerita apa kaldera itu. Lalu kemudian 500.000 tahun yang lalu, berarti kurang lebih 340.000 tahun kemudian, ada dinding lain, gunung itu masih berdiri. Meletus lagi, terbentuklah kaldera Persia. 500.000 tahun yang lalu. Nah, lalu diam. Berarti diam, puncak gunungnya masih ada. 74.000 tahun yang lalu terjadilah letusan yang maha dahsyat, disebut letusan Sibandang. Terbentuklah kaldera Sibandang, maka bumi berubah karena letusan itu. Begitu dahsyatnya, bahkan bahan-bahan materialnya sampai ke kutub utara. 9 tahun matahari tidak kelihatan di bumi. 9 tahun, maka terjadi kepunahan.
Kaldera pertama, kaldera kedua menyatu kemudian setelah letusan yang maha dahsyat ini, Cibandang, maka disebutlah letusan itu super vulkan, letusan terbesar di dunia yang pernah dicatat sepanjang masa. Ada ukurannya, ada tingkat letusan di dunia diukur luar biasa besarnya letusan itu. Maka lubang yang saya katakan kaldera itu sesungguhnya adalah lubang besar di permukaan bumi yang terjadi akibat letusan proses gunung berapi. Biasanya kita kenal kawah. Jadi kaldera itu sesungguhnya adalah kawah yang sangat besar, yang diameternya lebih dari 2000 meter. Kalau diameter kurang dari 2000 meter tidak disebut kaldera, tapi dia kawah saja. Ini kaldera. Maka terbentuklah kaldera besar, lubang besar, 90 kilo, 30 kilo lebarnya, panjangnya 90 km. Lubang besar itu lalu kemudian terisi air hujan ribuan tahun, terjadilah Danau Toba. Ya, terjadilah Danau Toba. Jackson, nah ada kok legenda hanya jadi nih Danau Toba, legenda ini sejarah geologi terbentuknya. Nah, itu tadi sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Jadi bukti-bukti sejarah ini ada di kutub, ada di India. Letusan itu, jadi bukan hanya cerita begitu, ada buktinya bahwa batuan-batuan mahal yang ada dari Danau Toba ini sudah diuji laboratorium sama dengan yang ada di kutub utara, di India dan berbagai belahan dunia ini. Dan kemudian diperkirakan pada saat itu manusia di bumi hanya tinggal 15.000 orang, dan itu hanya ada di Afrika. Jadi abang belum terminal apa pun berjudi di Afrika atau Hanor. Nanti kita cerita yang lain soal antropologi yang lain. Jadi dari Afrika berjalan kemudian tinggal Asia, karena benua itu berkembang menjadi benua seperti sekarang. Ya, nah yang paling hebat lagi setelah letusan itu, maka danau itu tadi sudah berisi air 33.000 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 41.000 setelah letusan Cibandang, maka muncullah daratan dari dasar kaldera itu. Muncul daratan. Hasil penelitian terakhir ada dua penyebab munculnya daratan itu. Pertama, masih ada sisa energi di dasar kaldera itu. Yang kedua, ada desakan tektonik. Karena Sumatera ini ada patahan di sepanjang pulau Sumatera terdesak, maka terangkatlah daratan itu ke atas. Itulah menjadi Pulau Samosir dan Uluan yang di Persia sana itu sangat mirip dengan Samosir, beda dengan Tanah Toba. Itu bukti geologis sangat jelas. Kita lihat pandangannya juga sangat jelas. Ini terjadi 33.000 tahun yang lalu. Jadi umur daratan Pulau Samosir ini setelah menjadi daratan berbeda dengan daratan Sumatera yang ada di sana. Maka secara geologis dan ilmu tanah di Pulau Samosir berbeda ke tanah di Teli, berbeda tanah dengan di Toba dan seterusnya. Nanti kita cerita soal pertanian dan seterusnya, itu ada kaitannya sejarah terbentuknya. Nah, itulah Bapak Ibu, bukti-bukti itu ada. Pulau Samosir itu terangkat 33.000 tahun yang lalu, ada buktinya. Ada fosil, ada plankton yang dulu di dalam air, sekarang ada di Tatinggi, ada di arah Simanindo, batu-batuannya dulu dari bawah sampai ke tuk-tuk sana itu terangkat. Dan pernah ada yang jatuh kemudian. Tuk-tuk itu adalah tadinya sudah terangkat ke atas, kemudian kolaps sebagian karena ada tektonik tadi. Terjadilah tuk-tuk yang seperti tuk-tuk Siasu. Baik, lanjut. Ya, Bapak Ibu, kalau di Alkitab mungkin tentu tidak sedetail ini. Proses pembentukan bumi yang baru seperti katakan tadi, bukan bumi di awal, karena bumi ini satu secara geologi awalnya, ada perpecahan, ada energi dan terjadi benua-benua. Lalu di kaldera Toba dan sekitarnya itu, tentu setelah terisi air, ada Pulau Samosir, tumbuhlah tumbuhan yang boleh sama dengan tempat lain, tapi juga ada berbeda.
dengan tempat lain. Kita ambil contoh, kenapa di kawasan Danau Toba misalnya ada Andaliman, itu kekhasan, khas. Mungkin di tempat lain, mungkin ada di Thailand, ada mirip Andaliman juga di Thailand. Bumbu mereka ada mirip dengan kita ya. Boleh kita masuk pelajari, tapi terjadilah keunikan-keunikan. Adalah ikan di Danau Toba, ada anggrek yang khusus dan seterusnya, ada pepohonan lokal kita yang seterusnya, dan tentu kemudian datanglah kemudian manusia setelah stabil, jadi dinding kaldera itu sudah stabil, air sudah ada, tumbuhan sudah ada, binatang sudah ada, datanglah kemudian manusia. Nah, secara antropologi ini boleh diperdebatkan. Yang kita kenal dengan Batak ini, ada yang mengatakan datang dari Barus, ada yang mengatakan datang dari Selat Malaka. Tidak terlalu persoalan bagi kita, mungkin aja dua-duanya. Tapi kita melihat bahwa ada suku Batak yang sudah berada di kawasan Danau Toba itu. Sekarang menjadi ada 4 etnis di kawasan Danau Toba. Yang pertama kita, Toba, Batak Toba, Kara, Simalungun, dan Pak Dairi, dengan memiliki keunikan budaya. Maka ada 3 unsur. Dengan proses tadi, letusan Gunung Toba di awal, terbentuknya Danau Toba, muncul tumbuhan, muncul hewan dan seterusnya, dan manusia kemudian dengan budayanya. Maka ada 3 unsur Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada keragaman geologi atau warisan geologi yang tidak ada duanya. Letusan Toba itu tidak ada duanya di dunia. Ya, itu yang disebut dengan geodiversity atau geoheritage. Yang kedua, muncul makhluk hidup yang khas di kawasan kita dengan keragamannya. Kita sebut adalah biodiversity, keragaman biologi. Dan budaya Batak ini dengan budayanya yang khas juga kita sebutkan menjadi sebuah kekayaan atau keragaman budaya atau culture diversity. Itulah inti sebenarnya dari sebuah geopark. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, itulah dasar awal. Maka muncul kemudian bagaimana kita mengelola warisan bumi dengan biologinya, dengan budayanya menjadi sebuah daya tarik. Maka ada berbagai istilah, ada berbagai kriteria, ada berbagai definisi tentang taman bumi atau geopark itu. Tapi yang pasti adalah bahwa geopark itu suatu pengelolaan kawasan tertentu yang memiliki satu warisan geologi yang sangat unik dan memiliki outstanding. Jadi ada kelebihan internasional seperti letusan Gunung Toba ini ya, sebut kita super vulkan. Harus ada kelebihannya. Semua bumi ini ada prosesnya. Tapi kalau ada kelebihan yang dibandingkan yang lain, itu menjadi modal yang pertama. Yang kedua, biologinya tadi. Karena setiap biologi itu dipengaruhi oleh geologi. Dan biologi ini mempengaruhi juga manusianya. Manusia Batak yang memiliki rumah Batak sedemikian rupa menggunakan batu menjadi kacing-kacing yang segala macam bentuk rumah Batak. Ada ulos Batak yang kemudian dengan tenunan, dengan menggunakan pewarna alam dan seterusnya. Itulah sesungguhnya kekayaan itu. Jadi itu panjang ceritanya, masih bisa kita bahas di tempat yang lain. Itulah dikelola sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Oke, lanjut. Yaitu ada beberapa istilah. Istilah yang kedua ada geosite. Tadi ada geopark, adalah kesatuan besarnya. Karena letusan Gunung Toba tadi, batas kita adalah kaldera Toba. Geosite itu tempat yang lebih kecil. Tapi ada 3 unsur tadi. Ada keragaman biologinya, ada biologi yang khas dan memiliki keunikan, ada budaya. Itu kita sebut geosite. Jadi semacam lokasi tertentu, tapi itu agak lebih luas. Ada lagi yang paling kecil, kita sebut microsite. Microsite ini boleh ada ketiga unsur itu, boleh hanya salah satu. Bolehlah hanya salah satu, tapi dia memiliki keunggulan tersendiri. Lanjut. Nah, itu ruang lingkupnya. Nah, kalau menurut
Jadi sebagai manajemen geopark, itu boleh kecil, boleh besar, tergantung tadi geonya, bionya, dan budaya. Nah, kaldera Toba itu kita batasi, ini kesepakatan para ahli. Jadi untuk manajemen kita batasilah daerah terdapat air Danau Toba. Jadi ada 7 kabupaten, kita ada di tengah, 6 kabupaten lain yang ada pantai di Danau Toba. Jadi dinding-dinding itulah semacam ruang lingkupnya. Oke, lanjut. Nah, kebijakan pemerintah ini sebenarnya terlambat, seperti terlambat, tapi tidak apa-apa, karena Indonesia itu terlambat mengenal geopark. Malaysia duluan dari kita, bahkan Cina jauh lebih duluan daripada kita, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi sejarah ini, kebijakan pemerintah ini, kita bahkan memulai terlebih dahulu di Samosir. Tahun 2011-2012 sudah kita buat. Di pemerintah pusat belum ada kebijakan. Itu baru muncul kemudian tahun 2019 ada peraturan presiden tentang pengelolaan geopark di Indonesia. Lalu ada keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan seterusnya. Apa lanjut? Nah, lalu kegiatan geopark ada 3 lagi. Jadi ada 3 unsur tadi. Kegiatan utamanya ada 3 juga. Yang pertama ada konservasi. Konservasi ini bagaimana warisan-warisan geologinya, biologinya, budayanya dijaga dan dimanfaatkan. Nah ini Bapak Ibu. Konservasi itu dijaga dan dimanfaatkan. Beda dengan preservasi. Preservasi dijaga seperti apa adanya, tidak boleh dimanfaatkan. Konservasi boleh dimanfaatkan, tapi jangan hilang nilai-nilai dasarnya. Lalu yang kedua, edukasi, pendidikan, agar masyarakat paham. Karena kita tidak tahu selama ini pembentukan Pulau Samosir, Danau Toba, hanya mitos yang kita tahu. Perlu dikasihkan pendidikan kepada masyarakat umum, generasi muda, proses terjadinya alam ini. Contoh, Bapak Ibu, kalau saya kebetulan saya sejak lahir ada di Samosir ini, sejak tahun 60-an, 70-an, itu gempa di Samosir ini sering terjadi. Kalau belakangan ini agak berkurang kan? Gak berkurang. Ternyata, oh iya, itu memang adalah bahagian dari alam. Ya, contoh Jepang itu udah lebih maju soal gempa, karena mereka sudah anggap gempa itu bagian kehidupannya, ya kan? Dan seterusnya. Perlu ada pendidikan. Jadi tidak perlu takut, tapi kita harus tahu bagaimana mengatasi kalau terjadi bencana. Itu contoh pendidikan, bagaimana mitigasi bencana. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, bahwa konservasi, edukasi itu hanya bisa berjalan kalau masyarakat makan. Maka harus ada pemberdayaan ekonomi. Tanpa makan, mau cerita apa pun kita buat, masyarakat tidak akan mendengar, tidak akan memahami. Maka di sini sangat perlu. Maka saya katakan di awal, pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat secara umum. Itu sangat relevan dengan tahun pemberdayaan HKBP 2021 ini. Maka Mang Kadep kami rencanakan tahun ini kalau ada sidang MPS, nanti kami akan mengusulkan dari sisi geopark untuk membuat kerjasama di berbagai bidang dengan HKBP di seluruh dunia mengenai geopark kaldera Toba. Lanjut. Ya, terus pengelolaannya udah. Ya, jadi geopark kaldera Toba ini sejarahnya dimulai dari Samosir. Kita ajak kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba untuk bersama-sama. Ini menjadi kewenangan gubernur karena lintas kabupaten. Di tempat lain ada juga hanya bupatinya, camatnya dan sebagainya. Tapi kita melakukan ini bersama-sama dengan kabupaten lain. Dan gubernurlah sebagai pembina utama dari manajemen geopark kaldera Toba. Ada beberapa kali di awal-awal 2012 sampai 2013 pernah ada juga organisasi badan pengelola dibentuk tahun 2013. Lalu 2017 ada juga badan pengelola, namanya ada GM-nya, atau General Manager, ada manajer dan seterusnya. Lalu tahun 2020 itulah lembaga yang baru dibentuk gubernur, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dan kebetulan kami ditunjuk sebagai ketua harian untuk melakukan ini
setelah UNESCO pada tanggal 7 Juli yang lalu tahun 2020 menerima Geopark Caldera Toba ini sebagai salah satu bagian dari anggota Global Geopark Network. Dengan demikian, apa manfaat kita diterima oleh UNESCO? Bahwa UNESCO menjamin bahwa konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi di sini akan berjalan dengan lebih baik. Dan ini hanya berlaku 4 tahun. Sekali 4 tahun akan ada revalidasi. Apakah itu betul-betul, terutama pemberdayaan masyarakat? Lanjut, penutup saja. Langsung penutup. Ya. Itu ada beberapa contoh geosite, tidak perlu saya apakan. Nanti bisa, kalau perlu nanti kita copy. Ada 16 geosite utama di Caldera Toba ini. Dari 16 itu ada 5 di Samosir. Nah, yang utama nanti ini sebagai informasi bahwa harian ini Sampuran Ebrata dan Sihota itu nomor 1, kawasan Pesubuhi nomor 2, baru Huta Tinggi Sidihoni nomor 3, Simanindo Batu Hoda itu yang keempat, lalu Albarita Tutup Tomok nomor 5. Yang lain ada, tapi belum ikut sekarang prioritas. Mungkin tahun-tahun berikutnya. Ya, dan satu ada pusat informasi ya di Sigulanti, itu pusat informasi Geopark Caldera Toba. Baik, lanjut. Sudah tadi? Sudah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, manajemen Geopark ini pada dasarnya adalah motivator sebagai katalisator kami di sini. Jadi bukan eksekutor pada dasarnya. Untuk mendorong berbagai pihak melakukan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi itu. Dan inti yang utama agar ini berhasil adalah pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakat di sekitar geosite tidak terberdayakan, maka mustahil tujuan daripada pengelolaan Geopark sebagai bahagian dari pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh Presiden kita sebagai 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, maka Geopark inilah pendukung utama. Dengan kata lain, apa kaitannya dengan Badan Otorita Danau Toba? Badan Otorita Danau Toba lebih kepada man-made. Mereka membangun hotel, membangun sarana-prasarana. Kalau badan pengelola Geopark lebih kepada alam dan budaya. Itu intinya. Jadi alam dan budaya, dan sinergi ini, kolaborasi ini akan menentukan keberhasilan pengelolaan Geopark pada masa mendatang. Harapan kami, HKBP sebagai hunian terbesar di kawasan Danau Toba bisa berperan bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menjadikan ini warisan dunia yang bermanfaat bagi alam, budaya, dan kehidupan masyarakat kita. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Horas.